Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu.
Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup dan juga mempelajari firman Tuhan Kompas Kehidupan dari 1 Tesalonika 5. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, yang pertama, Rasul Paulus mengajar untuk berjaga-jaga. Yang kedua, mengenai nasihat-nasihat, dan yang ketiga, salam penutup. Mengenai berjaga-jaga, dengan jelas mengenai berjaga-jaga tentang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Akan tiba seperti pencuri, datang pada malam hari, jadi tiba-tiba. Ya, apabila orang berkata semuanya oke, aman, tentram, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan, tidak ada yang bisa lolos. Seperti perasaan sakit melahirkan yang menimpa seorang wanita yang akan bersalin. Ya, tapi bagi orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, hidup seperti anak-anak terang, atau di sini digambarkan hidup seperti anak-anak siang. Soal kedatangan Kristus yang kedua kali itu tidak seperti kedatangan pencuri. Sebab kita selalu harus hidup waspada, berjaga-jaga. Pikiran kita harus terang, harus sadar, ya, tetap percaya kepada Yesus Kristus, mengasihi orang-orang lain, dan beriman sungguh bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Kedatangan Kristus kedua kali bukan murka, tetapi suasana saat yang dinanti-nantikan, di mana orang percaya akan bertemu dengan Tuhannya, bersukacita senantiasa. Pikiran, iman, kasih kepada Tuhan dan sesama, itulah yang menjadi senjata yang melindungi kita dalam perjuangan selama kita di dunia ini. Melawan kegelapan, melawan banyak hal harus siap. Sebab kita yakin Tuhan memilih kita menjadi anaknya, bukan untuk dihukum, tetapi untuk diselamatkan. Yesus Kristus sudah mati untuk menyelamatkan kita dari dosa. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup kekal bersama-sama Dia di sorga. Diajarkan juga bahwa kita harus tetap saling mendorong, menguatkan, saling menasehati, saling membangun, saling menghibur, memberi semangat, menguatkan supaya semua orang percaya tetap setia, berdiri teguh, tidak goyah karena persoalan kehidupan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali atau sampai kematian menjemput kita. Harus berdiri teguh di dalam iman. Jadi sesama orang percaya harus saling menguatkan, menasehati, menghibur, membangun, memberi semangat, menguatkan, dan tolong menolong. Nah, bagian kedua mengenai nasihat-nasihat. Rasul Paulus mengingatkan untuk menghormati sungguh-sungguh, menghargai para pemimpin di dalam Tuhan. Orang yang sudah berjerih lelah menasehatkan kita, dan orang yang hidup menjadi teladan rohani. Dinasehatkan juga untuk kita hidup selalu berusaha rukun damai sejahtera di antara saudara. Kalau ada yang tidak tertib, tidak mau bekerja, sungguh malas, tegur, peringatkan. Ya. Kalau ada yang susah, tawar hati, ketakutan, putus asa, patah semangat, jangan dibiarkan, diberi kekuatan, diberi ketabahan, didorong, ditolong. Ya. Diajar juga untuk menolong yang lemah dan belajar sabar sebagai salah satu buah roh kepada semua orang. Tentu tidak mudah, tetapi Roh Kudus akan memampukan kita menghasilkan buah pertobatan. Amin. Selanjutnya dia nasihatkan juga tidak ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang percaya harus selalu berusaha berbuat baik kepada semua orang. Itu karakter Kristus.
Selanjutnya diajar untuk bersuka cita selalu atau senantiasa, dan tetaplah berdoa. Selanjutnya mengucap syukur dalam segala keadaan, karena itu kehendak Tuhan. Bukan ngeluh, ngomel. Roh Tuhan menolong kita untuk bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena Tuhan bisa bekerja melalui segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Amin. Selanjutnya dinasihatkan untuk kita tidak memadamkan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Dan jangan memandang rendah atau mengejek nubuat-nubuat. Tetapi semua nubuat harus diuji kebenarannya. Yang benar diikuti, dipercayai. Yang tidak benar ditinggalkan. Nasihat terakhir untuk menjauhi segala jenis kejahatan. Dari pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, tontonan, bacaan, hobi, segala jenis kejahatan jauhilah. Sebagai penutup salam, semoga Tuhan memberikan kita sejahtera dan menjadikan kita hidup kudus bagi Allah. Semoga Tuhan menjaga kita secara holistik, roh, jiwa, dan tubuh. Utuh, terpelihara tanpa cacat, sempurna sampai hari kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memanggil kita menjadi anaknya akan melakukan dengan setia. Apa? Memberikan kita sejahtera, menjadikan kita hidup kudus, menjaga kita secara holistik. Dia setia. Paulus berkata, doakan kami saudara-saudara, doakan hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan juga manusia biasa yang punya kelemahan. Doakan supaya sungguh-sungguh kuat dan menjadi pelaku firman, bukan hanya pembicara. Sampaikan salam dan kasih saya, kata Paulus, kepada semua saudara di Tesalonika. Tolong supaya surat ini dibacakan kepada semua saudaraku yang kudus. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kalian. Pesan surat ini juga bagi kita untuk berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan segera, atau kita bisa mati kapan saja. Karena urusan itu kapasitas Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan kehendaknya, mengasihi sesama, ya, dan sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Ya, kita harus saling memperhatikan, mendorong, menolong, supaya sesama orang percaya berdiri teguh sampai Tuhan datang kembali. Nasihat-nasihat kita sudah dengar, mari Tuhan tolong kita dapat melakukannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua menjadi pelaku firman dari 1 Tesalonika 5. Amin. Tuhan memberkati.